Harga Bitcoin cenderung stagnan setelah hampir sepekan mengalami halving untuk keempat kalinya. Pemilik maskapai Sriwijaya Air Henry Lee ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah dengan nilai kerugian 271 triliun rupiah. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahuhalek. Harga Bitcoin tercatat mengalami penurunan dan cenderung stagnan setelah halving untuk keempat kalinya sepekan lalu. Secara teknikal, analis ajaib kripto memprediksi Bitcoin berpotensi menguji support terdekatnya pada kisaran $58.000 Amerika sampai $60.000 Amerika. Berdasar data CoinMarketCap Minggu 28 April 2024, harga Bitcoin mencapai level $63.724 Amerika, naik 1,31%, sehingga dalam sepekan, kenaikan Bitcoin tercatat 1,4% dan kurun waktu sebulan turun sebesar 7,6%. Ahli keuangan ajaib kripto, Panji Yuda menjelaskan bahwa harga Bitcoin mengalami penurunan lebih dari 3% beberapa hari setelah mengalami halving, bahkan cenderung stagnan. Kondisi demikian terjadi karena ada aliran dana masuk dari ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat senilai $120 juta Amerika pada 24 April 2024 yang melampaui aliran dana pada 2 hari perdagangan sebelumnya, yakni $31,6 juta Amerika pada 23 April 2024 dan $62,2 juta Amerika pada 22 April 2024. Panji menambahkan, penurunan harga itu hal wajar di tengah pasar yang menunggu data ekonomi penting serta korelasi antara Bitcoin halving dengan fluktuasi harga akan selalu berakhir positif beberapa bulan setelah halving, seperti yang terlihat dari pola 3 halving sebelumnya. Secara teknikal, Bitcoin dinilai Panji masih berpotensi menguji support di kisaran $58.000 sampai $60.000 Amerika. Selain itu, ia yakin bahwa pasar kripto masih berpotensi bullish pada kuartal 4 akhir tahun 2024 dengan perkiraan harga melampaui $80.000 Amerika, rata-rata naik di atas 80%. Pihak Kejaksaan Agung telah mengkonfirmasi bahwa pemilik maskapai Sriwijaya Air, Henry Lee, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk periode tahun 2015 sampai 2022. Henry selaku beneficiary owner diduga berperan dalam pengkondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Kejaksaan Agung RI membenarkan bahwa Henry Lee merupakan satu dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk periode tahun 2015 sampai 2022. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, yang menjelaskan bahwa Henry Lee belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, Henry Lee pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada 29 Februari 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus Kuntadi, membeberkan bahwa Henry Lee selaku beneficiary owner bekerja sama dengan tersangka lainnya, Fandi Lingga, marketing PT Tinindo Internusa, berperan dalam pengkondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah sebagai kedok aktivitas pengambilan timah dari IUP PT Timah dengan membentuk 2 perusahaan boneka, yakni CVBPR dan CVSMS. Dengan demikian hingga kini, penyidik sudah menetapkan 21 orang tersangka, di antaranya Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana, Henry Lee, marketing PT Tinindo Internusa, Fandi Lingga, Direktur Utama PT Timah 2016 sampai 2021, Muhtariza Pahlevi Tabrani, hingga selebriti Helena Lim dan Harvey Muiz. Nilai kerugian ekologis yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai 271 triliun rupiah.
Demikian sahabat finansial, kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri. Sampai jumpa.